Judul khotbahnya Training Your Word. Latih caramu bicara, latih perkataanmu. Karena mulutmu ada kuasa. Latih caramu berbicara. Banyak orang karena salah ngomong mengalami kerugian. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang Tuhan mau dengan perkataan kita. Yuk kita buka ayat firman Tuhan, Yakobus 3, bilang apa di sana? Yakobus 3 ayat yang keempat dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kapal Titanic yang besar itu dikendalikan oleh jurumudi dengan kemudi yang kecil. Ayat 5 bilang apa di sana? Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Next slide. Saya menulis sama seperti kemudi yang kecil mengarahkan kapal yang besar, lidah yang kecil dapat mengubah hidupmu. Gunakan perkataanmu untuk membawa berkat, bukan membawa kehancuran. Ayat ini menjelaskan bahwa kata-katamu ada kuasa. Kata-katamu bisa mendatangkan berkat atau mendatangkan hal buruk di hidupmu. Jadi Tuhan mau lidah ini memang kecil, tapi lidah yang kecil ini punya kuasa yang besar. Amin. Karena sejak mula, saudara dan saya harus tahu, sejak mula saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sejak mula Tuhan bahkan menjadikan alam semesta ini dengan perkataan. Next slide. Tuhan jadikan alam semesta ini dengan perkataannya. Amin. Jadi kata-kata itu ada kuasa. Next slide. Ibrani 11 ayat 3 bilang begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh perkataan Tuhan. Amin. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Sama-sama bilang telah terjadi. Yang kita lihat telah terjadi. Kita lihat apa? Kita lihat gunung, kita lihat alam semesta, kita lihat tumbuhan, kita lihat awan, kita lihat semua yang baik yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Tadinya nggak ada, itu bukan bertumbuh sedikit demi sedikit jadi ada, tapi itu jadi karena ada Tuhan yang berkata. Karena saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apa yang tidak ada di hidupmu bisa jadi ada lewat apa yang kau katakan. Amin. Bahkan berkat yang besar, berkat terbesar di hidupmu apa? Halo? Berkat yang paling besar di hidupmu hari ini apa? Istri saya, Pak. Iya, nggak apa-apa, romantis. Sebelahnya ada istrinya soalnya. Keselamatan. Yesus bilang, buat apa punya seisi dunia tapi masuk neraka? Ngapain? Keselamatan. Bagaimana saudara memperoleh keselamatan? Next slide. Keselamatan diperoleh melalui perkataan. Bukan pendeta Mario yang bilang, Roma 10 ayat 9 dan 10 yang bilang, yuk kita buka Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ayat 10 jelas banget nih. Ayat 10 bilang apa di sana? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Kalau engkau percaya dalam hati, itu sampai titik dibenarkan. Itu belum memperoleh keselamatan. Bagaimana keselamatan aktif di hidupmu? Baca yuk. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi kalau bumi diciptakan lewat kata-kata, keselamatan yang besar datang lewat kata-kata. Kata-katamu ada kuasa untuk datangkan berkat atau datangkan kutuk. Makanya saya bilang perkataanmu membentuk duniamu. Your word shape your world. Perkataanmu
membentuk duniamu. Apa yang kamu ngomong membentuk duniamu. Bangun pagi, apa yang kamu ucapkan untuk pagimu membentuk pagimu. Jadi mendung atau jadi cerah. Bukan jadi mendung atau jadi cerah dalam artian sesungguhnya, maksud saya hatimu jadi mendung atau cerah. Kalau engkau bangun pagi dan mengucapkan terima kasih Tuhan untuk pagi ini, saya percaya hari ini banyak berkat, banyak kebaikan Tuhan. Hari ini saya ketemu orang baik, Tuhan akan tolong saya. Saya percaya pagi itu jadi pagi yang cerah. Amin. Tapi kalau engkau bangun pagi, waduh, debt collector dikit lagi datang nih. Sakit belum sembuh. Aduh, hari ini sial. Saya percaya hari itu jadi hari yang tidak menyenangkan. Perkataanmu membentuk duniamu. Next slide. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, saya ulang, menggemakannya, bergema, berarti berulang-ulang mengatakannya, akan memakan buahnya. Kalau saudara marah-marah sama suamimu dan bilang suamimu payah, linglung, bingung, siap-siap, kamu akan menikmati buahnya. Nanti suamimu jadi payah, linglung, bingung. Kalau kamu bilang istrimu boros, siap-siap, saldo tabunganmu habis. Karena itu akan terjadi seperti apa yang kamu katakan. Kata-katamu ada kuasa. Saya buktikan ya, kata-katamu ada kuasa membentuk duniamu. Sama-sama bilang, perkataan saya bisa membentuk dunia saya. Kata-kata yang kamu ucapkan, keluarkan, itu mempengaruhi lingkungan, perasaan, mempengaruhi hidupmu. Saya buktikan ya satu ya. Coba sungguh-sungguh lihat kanan kirinya dan bilang kamu kelihatan keren banget gitu. Sambil senyum ya kan? Sukacita, keren banget. Ibu-ibu, kalau dandan udah siap-siap nih mau pergi sama suami dandan 1 jam atau berapa jam dandan? 2 jam. Mana Vian tuh tadi, Vian lucu banget. Tante saya ke salon bisa 3 jam, tapi selesai dari salon sih bagus kak, rambutnya bagus banget. Tapi saya perhatikan abis mandi rambutnya sama lagi. Udah 2 jam dandan, keluar kamar, kemudian suamimu, nih istri-istri, suamimu kemudian ketika engkau keluar kamar dia bilang begini, ih mami kayak badut, cemong banget. Kesel nggak? Ada tadi bukan di sini, di tempat lain bilang, saya tonjok pak, katanya gitu. Jadi kata-katamu membentuk duniamu. Amin. Sesering kau berkata-kata, itulah yang terjadi di hidupmu. Berhenti menggunakan kata-katamu digunakan untuk hal-hal yang buruk, tapi gunakan perkataanmu untuk hal yang baik. Amin. Berkata buat hari di hidupmu, berkata buat bulan di hidupmu. Amin. Berkata buat situasi hatimu, karena apa yang kamu katakan mempengaruhi sel-sel di tubuhmu. Kalau kamu bilang walaupun diagnosa dokter bilang masih ada sakitnya masih terasa, tapi engkau bilang bahwa aku percaya Tuhan menyembuhkanku, oleh bilur darah Yesus aku sudah sembuh. Saya percaya engkau bukan orang yang putus asa, tapi engkau orang yang bersemangat karena perkataanmu membentuk duniamu. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kata-katamu ada kuasa. Bilang kanan kirinya, kata-katamu ada kuasa. Bilang kata-katamu membentuk duniamu. Apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Amin. Amin. Saya ingat, saya senang banget durian. Saya sering bilang ini kan, saya senang durian. Terakhir saya makan durian saya masih ingat. Di Bandung, durian ucok. 2 box saya makan sendiri. 1 box saya bagi istri anak-anak saya. Yang 2 saya sendiri ya kan. Aduh pendeta rakus ya kan. Waduh, wah enak banget ya kan. Ngebayangin di pikirannya ya kan. Enak banget duriannya. Selesai makan, ini pengalaman pribadi saya, Tuhan kasih di dalam hati saya. Kamu berani gak berhenti makan durian? Saya bilang gimana berhenti makan durian Tuhan? Tiba-tiba Tuhan menuntun saya. Ngomong apa? Saya masuk mobil, ketemu orang, ketemu tim pelayanan.
ketemu istri saya, ketemu anak saya bilang, saya jadi gak suka durian. Gak enak durian itu, bau, nyebelin, gak enak makanannya. Masa sih? Iya, tadi bukan baru makan, iya gak enak. Sekarang saudara mau kasih durian saya gak suka, wanginya juga gak suka. Apa yang saya katakan terjadi. Dulu saya makannya segunung makannya. Saya pengen makannya sedikit. Saya mulai sebar perkataan. Bilang sama tim saya tuh gak bisa makan banyak. Saya ingat Alfred, tim saya sekarang ada di Pekanbaru. Dia yang pertama bilang sama saya, bro segitu aja sedikit gimana banyaknya segunung ya kan. Tapi saya ngomong saya makannya dikit gak bisa makan banyak. Terus saya ngomong saya makannya dikit gak bisa makan banyak. Hari ini saya gak bisa makan banyak, saya makannya dikit. Tapi sering, sama aja ya kan. Enggak sering. Hari ini tuh Pak Beri saksinya. Saya baru makan 1 kali ya Pak. Makan roti tadi, terus kita makan di mana tadi? Toko sebelah ya. Makan di toko sebelah, makan dimsum doang. Saya makan nasi 1 full atau setengah Pak? Enggak, biar jemaat tahu nih. Setengah. Makan saya banyak apa sedikit? Banyak katanya. Sedikit tapi udah rasa kenyang. Itu hasil dari saya ngomong terus. Ini rahasia buat yang mau diet ya kan. Ketemu kan, mulai ngomong makan saya dikit tapi sering. Apa yang kamu katakan terjadi. Apa yang kamu ucapkan terjadi. Hidup mati dikuasai lidah. Dikuasai perut lagi. Dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan mulutmu. Gunakan mulutmu bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Amin. Gunakan perkataanmu, jangan bikin orang jadi minder. Gunakan perkataanmu, jangan buat orang jadi takut. Jangan buat orang jadi gak bersemangat. Gunakan perkataanmu untuk buat orang jadi berubah. Stop labeling people. Berhenti kasih cap negatif sama orang dan bilang orang itu mah nggak bisa berubah, emang udah karakternya kayak gitu dari dulu sampai sekarang sampai selamanya dia nggak bisa berubah, ya lo kepahitan namanya ya kan. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Yang mau jujur coba angkat tangan, saudara diubahkan oleh Tuhan. Saudara bisa berubah loh, diubahkan. Apa yang buat kita bilang orang lain nggak bisa diubahkan? Orang lain bisa diubahkan. Jangan seperti ular di Taman Eden. Menjebak Hawa dan Adam. Kenapa? Karena Hawa duluan yang kena, ya kan? Hawa kemudian ajak Adam untuk jatuh di dalam kutuk, bukan di dalam berkat. Gimana caranya? Dengan berkata. Emang ular ngomong apa? Perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Iya kan? Dan akhirnya Hawa jatuh. Jangan mengucapkan buat orang lain perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa. Tuhan menghendaki orang fasik berbalik dari kefasikannya. Bertobat dan diselamatkan. Tuhan mau orang yang jelekin kamu, orang yang cibir kamu, orang yang jahat sama kamu, itu bertobat. Saya nggak mau Pak, ya makanya kamu yang kepahitan. Tuhan mau. Gunakan perkataanmu untuk membangun orang, menyemangati orang. Gunakan perkataanmu untuk kasih berkat di hidupmu. Amin. Hidup mati dikuasai lidah. Jangan biarkan keadaan ngomong buat hidupmu. Kita terlalu lama membiarkan keadaan ngomong sama kita. Kita terlalu lama membiarkan, bahkan hari-hari ini saya lihat di TikTok berkeliaran kabar buruk, kabar gempa lah, kabar resesi lah, kabar sakit penyakit lah. Kita terlalu sering mendengarkan apa yang dikatakan berita, yang dikatakan dunia. Kita mendengar, padahal Tuhan mau kita mengatakannya, karena hidup mati dikuasai lidah. Karena kita anak Allah. Waktu Yesus di Gunung Tabor, Matius 17 ayat 5, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Keadaan harus mendengarkan Yesus. Karena saudara percaya Yesus, saudara diberi kuasa jadi anak Allah.
Mana yang percaya kita anak Allah? Sebanyak kamu orang yang menerimanya diberi kuasa jadi anak. Yohanes 1 ayat 12. Kamu anak Allah, kamu berkenan. Dan keadaan diagnosa dokter yang harus dengerin kamu. Tapi kamu malah dengerin diagnosa dokter, dengerin kabar tentang gempa. Tuhan mau kamu yang ngomong sama gempa, kamu yang ngomong sama sakit penyakit, kamu yang ngomong sama utang-utang. Udah gila kali Pak ngomong sama utang, ngomong sama berita. Iya. Elia nggak gila, dia ngomong sama hujan untuk tidak turun, dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Yosua ngomong sama bulan dan matahari untuk berhenti, skip waktu, skip. Di Yosua 10 sampai Yosua 12, bulan berhenti, matahari berhenti, karena Yosua ngomong sama bulan, sama matahari. Yesus ngomong sama pohon ara. Kita harus berani ngomong sama kabar tentang gempa, karena ada aku anak Tuhan. Tuhan bilang di zamannya Abraham, Sodom dan Gomora, kalau ada 10 orang benar, tidak akan dibinasakan. Aku bersama keluargaku, bersama jemaat Tiberias Plaza Jambu 2, lebih dari 10. Kota Bogor tidak akan hancur karena ada aku di kota ini. Gempa dengar, gempa batal dalam nama Yesus. Amin. Berhenti saudara mendengarkan perkataan yang keluar dari diagnosa dokter, tapi saudara mulai kasih kehidupan. Karena Yeskiel dibawa melihat tulang-tulang yang amat kering. Waktu dia lihat tulang-tulang yang amat kering, Tuhan bilang sama Yeskiel, ini tulang yang amat kering, artinya tulang dari orang yang sudah mati lama sampai tinggal tulangnya berserakan bahkan. Udah misa-misa, udah kemana-mana tulangnya. Tulang yang sangat banyak amat kering. Lalu Tuhan bilang di Yeskiel 37 ayat 3, dapatkah tulang yang kering ini, tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Lalu Yeskiel bilang begini, Tuhan engkau yang tahu. Dalam arti lain Yeskiel mau bilang gini, kehendak Tuhan, terserah Tuhan. Kalau mau hidup pasti bisa hidup, kalau mati, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Tapi Tuhan berkata, bukan terserah aku, tanggung jawabnya bukan padaku, tanggung jawabnya padamu. Di ayat 4 Tuhan bilang, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Katakan, demikianlah firman Tuhan. Amin. Lalu kalau saudara baca kitab Yeskiel ini, kemudian Yeskiel bernubuat. Dan tulang yang berserakan itu mulai bergerak, mendekati. Tulang kaki nyambung ke tulang pinggang, ke tulang punggung, ke tangannya, ke kepalanya nyambung, bergerak satu dengan yang lain, bergeser satu dengan yang lain. Alkitab bilang begitu. Lalu nggak ada dagingnya. Tuhan bilang, kamu ngomong, kasih daging, kasih urat di sana. Urat-uratnya mulai tumbuh, dagingnya mulai tumbuh. Lalu Yeskiel bilang begini, Tuhan belum ada nafasnya. Tuhan gak bilang begini, ya oke, Yeskiel belum ada nafas, aku yang kasih nafas. Enggak, Tuhan bilang, kamu bernubuat, kasih nafas. Sama apa yang mati itu. Lalu bernafas, lalu jadi pasukan yang besar. Sesuatu yang tadinya sudah mati, menakut-nakuti Yeskiel, menjadi pasukan yang besar yang ada di pihaknya Yeskiel. Karena Yeskiel berani bernubuat. Di perjanjian lama yang bernubuat hanyalah nabi. Karena di perjanjian lama roh Tuhan menghinggapi satu nabi. Dari Elia pindah ke Elisa. Nanti pindah lagi ke nabi yang satu. Pindah lagi. Tapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, naik ke surga. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus tercurah pada orang itu. Di hidupmu ada roh Tuhan. Karena di hidupmu ada roh Tuhan, kamu bisa jadi nabi buat hidupmu. Kamu bisa jadi nabi buat hari di hidupmu. Kamu bisa jadi nabi buat anak-anakmu. Amin. Kamu bisa bernubuat, kamu bisa memperkatakan kehidupan untuk masalahmu. Apa yang mati di hidupmu, ucapkan, demikian firman Tuhan. Maka saya percaya engkau memberi kehidupan, apa yang mati bisa hidup lagi di dalam Tuhan. Lewat perkataanmu. Yuk kita aplaus, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Kasih nafas. Kasih kehidupan. Karena firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16 diilhami oleh Tuhan. Firman Tuhan, jadi kita ngomong, kita berkata-kata bukan ngomong positif, tapi kita ngomong the promise.
thinkingnya Tuhan, pemikirannya Tuhan, idenya Tuhan. Kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia dikatakan firman Allah diilhami oleh Tuhan. Firman Allah idenya Tuhan. NIV version bilang firman Allah nafasnya Tuhan. Tulang itu tadinya mati, dikatakan firman Tuhan, maka jadi hidup. Dompetmu kalau sekarat, kasih nafas buatan. Bilang sama dompetmu, dengar firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesaya 55 ayat 1. Mari kepadaku yang tidak punya uang, terima gandum tanpa pembayaran, minum susu tanpa uang pembelian. Amin. Kasih nafas di kesehatanmu. Kalau mulai sekarang, bilur darah Yesus menyembuhkan. Saudara perlu memperkatakan nafas Tuhan di keadaanmu. Mengapa? Karena firman Tuhan bukan sekedar nafas Tuhan saja, tapi firman Tuhan itu hidup dan aktif. For the word of God is living and active. Seperti pedang bermata dua. Salah satu penafsir Alkitab menggambarkan, Alkitab berkata, lidah kita seperti pedang. Firman Tuhan living and active, hidup dan aktif ketika diucapkan dua kali. Maksudnya apa Pak Pendeta? Pertama Tuhan yang ucapkan. Ketika Tuhan ucapkan, itulah firman yang hidup. Tapi ketika saudara ucapkan firman Tuhan, firman itu aktif di hidupmu. Amin. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Keselamatan di dalam Yesus. Firman itu hidup. Tapi waktu saudara mengucapkan, aku menerima keselamatan di dalam Yesus, aku percaya Yesus mati buat hidupku, maka keselamatan aktif di hidupmu. Amin. Oleh bilur darah Yesus, sakitmu disembuhkan. Firman itu hidup. Tapi waktu saudara ucapkan, oleh bilur darah Yesus, maka sakitku disembuhkan. Kesembuhan itu aktif di hidupmu. Amin. Aktifkan Filipi 4 ayat 19. Apa Filipi 4 ayat 19? Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Bukan sebagian keperluanmu. Aktifkan itu. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 19 itu hidup. Siapa yang mau aktifkan? Terjadi aktif di hidupmu. Aktifkan itu. Gimana ngaktifkannya? Perkatakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Keperluan kesehatan, keperluan psikis, keperluan ketenangan, keperluan uang, keperluan, semua keperluan menurut kekayaan dalam Yesus Tuhan. Saudara pernah drive thru ke McD? Oh sering, Ibu Arta sering, puji Tuhan. Gimana Bu caranya? Gimana caranya drive thru? Bawa mobil, terus sampai di speakernya, buka kaca, terus ngapain? Pesan menunya ya. Pesan menunya. Untuk saudara dapat apa yang saudara mau ya. Gimana caranya? Pesan menunya. Setelah pesan ngapain? Di pos berikutnya ngapain? Bayar. Emangnya gratis bayar. Setelah bayar, saudara ngapain? Setelah bayar? Ambil apa yang saudara mau. Amin. Tapi memulainya dengan apa saudara? Ngomong. Kalau saudara nggak ngomong menu yang mana? Terserah deh. Ya terserah yang mana Pak? Udah bebas. Ya nggak gitu. Ngomong. Saya mau burger. Oke, setelah mau burger, bayar burgernya berapa? Setelah bayar saudara terima. Firman Tuhan, janji Tuhan. Hidup. Aktifkan itu lewat perkataanmu. Yesus Kristus, kita perjanjian baru bilang, dengar baik. Yesus Kristus adalah ya dan amin untuk semua janji Tuhan. Ngerti maksudnya? Maksudnya gini, Yesus Kristus sudah bayar semua harga yang harusnya saudara dan saya bayar di atas kayu salib. Untuk semua menu yang tersedia di Alkitabmu.
untuk semua janji yang tersedia di Alkitabmu. Lalu bagaimana saudara menerimanya? Ngomong itu dalam nama Yesus. Ngomong itu dalam nama Yesus. Maka engkau akan menerima kesembuhan, engkau akan menerima pemulihan, engkau akan menerima kebaikannya, engkau akan menerima berkat Tuhan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Aktifkan, sama-sama bilang saya harus aktifkan janji Tuhan. Mulutmu ada kuasa. Bilang kanan kirinya, latih mulutmu. Amin. Mulutmu bisa bentuk suasana. Tadi sudah saya kasih tahu, ya kan? Kalau istrimu di rumah cemberut, gak tahu kenapa cemberut tiba-tiba. Ya suami jangan, ngapain sih lu cemberut-cemberut mulu? Ya, jangan gitu dong. Mami nih ya, papi perhatiin, kalau cemberut cantik juga ya. Pasti istrinya, apa sih? Kayak ABG aja. Nah beneran nih. Cantik juga ya kalau cemberut. Pasti mesem-mesem. Apalagi senyum gitu tambah cantik. Kata-katamu mengubah suasana. Amin. Jangan tambah kacau. Your word shape your world. Kata-katamu membentuk dunia. Bawa damai di keluargamu. Biasakan ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, kata pujian, bukan kata makian, bukan kata kutuk. Amin. Dan saya percaya Tuhan kasih tahu rahasia ini karena Tuhan sediakan banyak kebaikan di bulan September untuk saudara alami dan nikmati. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Khotbah saya nggak lama-lama supaya saudara ingat, simple. Hati-hati mulutmu. Mulutmu, lidahmu itu anggota tubuh yang kecil. Tapi Yakobus bilang bisa menggerakkan berkat atau kutuk. Amin. Bisa menggerakkan berkat atau kutuk. Saudara tahu nggak? Tadi kapal yang besar itu bisa belok dengan cara apa? Kemudian kecil. Saya perhatikan ya, kalau kapal besar itu mau belok 180 derajat, ada yang pernah kerja di kapal di sini? Ada nggak? Atau pernah naik kapal di ruang kemudi? Pernah, Kak Vera? Kalau mau belok 180 derajat, apa cuman dibelokin terus dilepas? Atau ditahan? Ditahan kan? Sampai belok, ditahan. Walaupun anginnya bertentangan dengan arah yang mau dibelok, ditahan. Tahan terus, sampai benar-benar belok. Kalau saudara lihat perkataanmu kayak belum menghasilkan, perkatakan terus, sampai betul-betul hal itu terjadi. Dan saya percaya, pasti terjadi di dalam nama Yesus. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga, terjadi buat hidupmu. Amin. Karena ini yang terjadi juga di perjanjian lama. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, 2 juta orang ini di padang gurun sering bersungut-sungut dan bilang, Musa, kamu bawa kami ke sini hanya untuk buat kami mati ya di padang gurun. Bahkan Tuhan kirim 12 pengintai tanah Kanaan, tapi yang 10 bawa kabar busuk, bilang kita nggak mungkin masuk, ada raksasa di sana. Yang 2, siapa yang 2? Yosua dan Kaleb memilih percaya pada janji Tuhan. Ya, kita cuma transit di padang gurun, kita akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi tahu nggak? Yang lain tuh sering bersungut-sungut. Musa, kamu cuma mau bawa kami masuk ke padang gurun dan buat kami mati di padang gurun. Kalau saudara pelajari siapa yang masuk ke tanah Kanaan, generasi pertama mati semua di padang gurun. Generasi yang lahir di padang gurun dan besar di padang gurun karena mereka 40 tahun keliling-keliling di padang gurun. Yang besar di padang gurun masuk bersama 2 orang, Yosua dan Kaleb. Apa yang terjadi? Coba ayat terakhir. Ayat terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Bilangan 14 ayat 28, terjemahan sederhana Indonesia. Sampai di titik ini saudara diberkati firman Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Pegang mulutmu, bilang, mulut saya ada kuasa. Saya mau datangkan berkat buat hidup saya, buat tetangga saya, buat keluarga saya, buat lingkungan saya, lewat perkataan saya.
Saya nggak akan ucapkan kutuk. Saya bertobat dari ucapkan yang negatif. Saya mau ucapkan janji Tuhan. Amin. Bilangan 14 ayat 28. Pemusik boleh siap-siap. Terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan seperti ini. Sampaikanlah kepada mereka, kata Tuhan. Beginilah, kata Tuhan. Aku bersumpah demi diriku yang hidup. Aku akan membuat kalian mengalami apa yang aku dengar kalian ucapkan. Apa yang kamu ngomong bukan cuma didengar lingkunganmu, sel-sel di tubuhmu, suami, istri, anak-anakmu, tapi didengar Tuhan. Orang Israel berkali-kali mengulang-ulang berkata, Musa, engkau hanya bawa kami ke padang gurun untuk mati di sini. Memang tidak ada kuburan lebih baik di Mesir, dan mereka berakhir mati di padang gurun. Apa yang mereka katakan terjadi. Tapi saya percaya hari ini saudara dan saya mengerti, kita adalah orang-orang yang akan memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan yang baik-baik di hidup kita. Yuk sama-sama ikutin doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Yesus mati di kayu salib buat hidupku. Kutuk diubah menjadi berkat. Hari ini aku akan lihat kebaikan Tuhan. Hari ini ada urapan baru buat hidupku. Hari ini ada keberuntungan buat hidupku. Aku percaya Tuhan punya rencana yang baik buat hidupku. Sakitku pasti disembuhkan. Aku tidak akan kekurangan. Aku dipelihara Tuhan. Aku dijaga Tuhan. Aku dilindungi Tuhan. Walau 1000 rebah sisi kiri, 10.000 sisi kanan, 10.000 sisi kanan. Cek. 10.000 sisi kanan. Itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya. Karena aku ditolong Tuhan. Aku percaya Tuhan mendengar apa yang aku ucapkan, dan Tuhan akan membuat aku mengalami apa yang aku ucapkan, yang Tuhan dengar. Mulutmu ada kuasa. Apa yang kau katakan Tuhan dengar, dan kau akan mengalami apa yang kau katakan terjadi di hidupmu.